Pengertian perceraian. Menurut PNH Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan. Asas-asas hukum perceraian. Yang pertama, asas mempersukar proses hukum perceraian. Asas mempersukar proses hukum perceraian terkandung dalam pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengharuskan hakim di depan sidang pengadilan untuk mendamaikan suami dan istri. Sehingga dalam hal ini undang-undang pun memandang suatu perkawinan sebaiknya harus tetap dipertahankan. Yang kedua, asas kepastian pranata dan kelembagaan hukum perceraian. Asas kepastian pranata dan kelembagaan hukum perceraian mengandung arti asas hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang meletakkan peraturan perundang-undangan sebagai pranata hukum dan pengadilan sebagai lembaga hukum yang dilibatkan dalam proses hukum perceraian. Sumber-sumber hukum perceraian. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang ketiga, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Yang keempat, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Yang ketujuh, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Perceraian menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam. Dalam perundang-undangan di Indonesia mengenai perceraian ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang tercantum pada pasal 38 sampai 41. Pada pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena 1. Kematian, 2. Perceraian, 3. Atas putusan pengadilan. Yang dimaksud dengan perceraian perspektif kompilasi hukum Islam adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan di depan persidangan dan disaksikan oleh para hakim pengadilan agama. Apabila pengucapan ikrar itu dilakukan di luar persidangan, maka talak tersebut merupakan talak liar yang dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Bentuk dan hikmah perceraian. Bentuk perceraian 1. Talak raj'i, yaitu talak yang dijatuhkan satu kali dan suami dapat rujuk. Talak raj'i adalah talak 1 dan talak 2, tetapi tidak memakai suatu pembayaran dan mereka telah melakukan hubungan suami istri. 2. Perceraian dalam bentuk talak yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan agama berdasarkan proses ilah, yaitu suami bersumpah tidak akan mencampuri istrinya. 3. Perceraian dalam bentuk talak yang juga dapat dijatuhkan oleh pengadilan agama berdasarkan persamaan pendapat dua hakim karena proses syikak dari suami istri tetapi tidak pakai iwat. 2. Talak bain kecil atau talak bain sugro, yaitu talak yang tidak boleh rujuk lagi tetapi keduanya dapat berhubungan kembali menjadi suami istri sesudah habis tenggang waktu iddah dengan jalan melalui proses perkawinan kembali. 3. Talak bain besar atau kubro, yaitu A. Talak yang menjatuhkan ketiga kalinya di mana suami istri tidak dapat rujuk dan kawin lagi di antara mereka sebelum si istri dikawini lebih dahulu oleh orang lain. B. Perceraian karena li'an atau tuduhan berzina antara bekas suami istri tidak dapat lagi kawin untuk selama-lamanya.
4. Talak ta'lik, artinya talak yang digantungkan terhadap suatu peristiwa tertentu sesuai dengan perjanjian. 5. Talak ila adalah salah satu bentuk perceraian yang berarti suami bersumpah bahwa tidak akan mencampuri istrinya dan dia tidak menalak atau menceraikan istrinya. 6. Talak li'an merupakan sumpah laknat yang di dalamnya terdapat pernyataan bersedia menerima laknat Tuhan. Hal ini terjadi suami menuduh istri berbuat zina, padahal tidak mempunyai saksi kecuali dirinya sendiri dalam keadaan biasa. 7. Cerai fasak didefinisikan sebagai tindakan pembatalan akad oleh pihak yang mempunyai hak disertai dengan hilangnya seluruh konsekuensi akad. Fasak bisa membatalkan akad nikah dengan segala konsekuensi, baik kewajiban, nafkah, idah, maupun yang lain. Hikmah perceraian. Hikmah yang bisa kita ambil adalah sebagai jalan keluar bagi pasangan yang memang tidak mungkin bersatu dalam ikatan rumah tangga, bahkan apabila tidak menempuh jalan ini, salah satu atau keduanya akan semakin menderita, baik lahir maupun batin, dan juga sebagai sarana untuk dapat memilih pasangan yang lebih baik dan harmonis. Proses hukum perceraian. Seperti dikutip dari situs Pengadilan Agama Jakarta Selatan, jika Anda ingin melanjutkan proses perceraian, berikut tahapan persidangan yang akan dilalui. 1. Upaya perdamaian. 2. Pembacaan pemohon atau gugatan. 3. Jawaban termohon atau tergugat. 4. Replik pemohon atau penggugat. 5. Duplik termohon atau tergugat. 6. Pembuktian dari pemohon atau penggugat dan termohon atau tergugat. 7. Kesimpulan dari pemohon atau penggugat dan termohon atau tergugat. 8. Musyawarah majelis. 9. Pembacaan putusan atau penetapan. Pencatatan perceraian. Menurut pasal 147 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam atau KHI, dalam hal gugatan perceraian dikabulkan oleh pengadilan, Panitera Pengadilan Agama atau PA menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada suami istri atau kuasanya dengan menarik kutipan akta nikah dari masing-masing yang bersangkutan. Panitera Pengadilan Agama kemudian mengirimkan salinan putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal istri untuk diadakan pencatatan. Panitera Pengadilan Agama atau pejabat Pengadilan Agama yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi. Dan pegawai pencatat mendaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Pencatatan ini dilakukan dalam Register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten atau Kota atau unit pelaksana teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Setelah melalui tahapan demi tahapan pencatatan sipil, kemudian diterbitkanlah akta perceraian sebagai dokumen kependudukan. Jadi, setelah Panitera Pengadilan Agama atau Pengadilan Tinggi Agama itu mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah atau cerai, pegawai pencatat nikah atau cerai tersebut kemudian mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu dan menerbitkan akta cerai. Lalu, akta cerai itu diberikan langsung kepada masing-masing suami dan istri yang bercerai melalui panitera. Akibat-akibat hukum perceraian. Seperti yang terdapat di dalam pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, disebutkan bahwa akibat hukum yang terjadi karena perceraian adalah sebagai berikut. Yang pertama, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya.
Yang kedua, bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bila mana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Yang ketiga, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Oleh karena itu, dampak atau akibat dari putusnya hubungan perkawinan karena perceraian telah jelas diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Pengaturan hukum khusus perceraian PNS. Dasar hukum perceraian pegawai negeri sipil. Pengaturan hukum khusus perceraian bagi pegawai negeri sipil terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Prosedur perceraian pegawai negeri sipil. Menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, pegawai negeri sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat, baik bagi pegawai negeri yang berkedudukan sebagai penggugat maupun yang berkedudukan sebagai tergugat. Untuk memperoleh izin atau surat keterangan tersebut, maka harus mengajukan permintaan secara tertulis. Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan, harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai negeri sipil karena melanggar peraturan disiplin pegawai negeri sipil. Jenis-jenis hukuman disiplin berat yang ditentukan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 antara lain: penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih jika pegawai negeri sipil tersebut menduduki jabatan, pembebasan dari jabatan jika pegawai negeri sipil menduduki jabatan, atau pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil, dan pemberhentian tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil. Perjanjian perkawinan. Menurut KUH Perdata, dalam pasal 119 disebutkan bahwa perkawinan pada hakikatnya menyebabkan percampuran dan persatuan harta pasangan menikah, kecuali apabila pasangan menikah tersebut membuat sebuah perjanjian perkawinan yang mengatur mengenai pemisahan harta. Alasan pembuatan perjanjian perkawinan. Pertama, menjamin keamanan dan kepentingan usaha. Kedua, menjamin berlangsungnya harta peninggalan keluarga. Ketiga, melindungi kepentingan seorang istri dalam hal suami melakukan poligami. Keempat, menjaga hubungan kemitraan dalam political marriage. Kelima, menjamin kondisi finansial Anda setelah perkawinan putus atau berakhir. Keenam, menghindari motivasi perkawinan yang tidak sehat. Materi yang dapat diatur dalam perjanjian perkawinan. Pertama, harta bawaan dalam perkawinan. Baik harta yang diperoleh dari usaha masing-masing maupun dari hibah, warisan, atau cuma-cuma yang diperoleh masing-masing selama perkawinan. Kedua, semua hutang dan piutang yang dibawa oleh suami atau istri dalam perkawinan mereka, sehingga tanggung jawab yang dibuat oleh mereka selama perkawinan tetap akan menjadi tanggungan masing-masing atau tanggung jawab keduanya dengan pembatasan tertentu. Ketiga, hak istri dalam mengurus harta pribadinya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan dengan tugas memungut atau menikmati hasil serta pendapatan baik dari pekerjaannya sendiri atau sumber lain. Keempat, kewenangan istri dalam mengurus hartanya, agar tidak memerlukan bantuan atau pengalihan kuasa dari suami. Kelima, pencabutan wasiat, serta ketentuan-ketentuan lain yang dapat melindungi kekayaan maupun kelanjutan bisnis masing-masing pihak, dalam hal salah satu kedua belah pihak merupakan pemegang saham atau pimpinan usaha pada suatu entitas bisnis. Pembuatan perjanjian perkawinan. Dalam pasal 29 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa perjanjian perkawinan merupakan suatu perjanjian yang dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Dan lebih lanjut dijelaskan bahwa perjanjian perkawinan tersebut wajib untuk disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut, maka perjanjian perkawinan dibuat pada saat maupun sebelum perkawinan dilangsungkan. Pembagian harta gonogini setelah perceraian. Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan membagi harta dalam perkawinan menjadi 3 macam, di antaranya harta bawaan,
yaitu harta yang diperoleh suami atau istri dari sebelum perkawinan. Masing-masing mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta benda bawaannya. Harta masing-masing suami atau istri yang diperoleh melalui warisan atau hadiah dalam perkawinan. Hak terhadap harta benda ini sepenuhnya ada pada masing-masing suami atau istri. Harta bersama atau gonogini yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan. Ketentuan pembagian harta gonogini di Indonesia. Ketentuan pembagian harta gonogini baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan kompilasi hukum Islam adalah dibagi setengah dari seluruh harta gonogini antara suami dan istri. Pembagian harta gonogini juga dapat dilakukan dengan cara membuat perjanjian kesepakatan bersama antara suami dan istri yang dibuat di hadapan notaris. Notaris akan membantu perhitungan seluruh aset dalam perkawinan meliputi proses-proses yang perlu dilakukan jika ada pemindahan aset dan lain sebagainya. Apabila tidak ada putusan atau penetapan mengenai pembagian harta gonogini, maka setiap perbuatan hukum terhadap harta benda yang terdaftar atas nama salah satu pihak harus mendapatkan persetujuan dari mantan suami ataupun istri.